Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih Susiawati dengan NIM 202305010319. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kelompok 7 sampai dengan kelompok 14. Yang pertama itu kelompok 7 dengan judul makalah Joint Product and By Product. Nah, yang dimaksud dengan joint product atau produk bersama itu adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersama dari suatu proses produksi yang sama, menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan fasilitas pabrik yang sama. Terus yang dimaksud dengan byproduct itu adalah produk sampingan atau produk sekunder yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Nah, selanjutnya kita beralih pada kelompok 8 dengan judul makalah Just in Time, ya, yang disingkat dengan JIT atau Just in Time. Adalah filosofi yang berfokus pada produksi barang hanya ketika ada permintaan dalam jumlah yang dibutuhkan. Nah, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Adapun tujuan utama dari Just in Time ini adalah menghasilkan produk apabila diperlukan dengan kuantitas yang disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 9 dengan judul makalah Material Controlling. Nah, jadi material controlling ini atau pengendalian persediaan itu adalah suatu aktivitas yang menetapkan besarnya persediaan yang memperhatikan keseimbangan antara besarnya persediaan yang disimpan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Adapun metode-metode material controlling itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada material requirement planning, yang kedua ada economic order quantity, yang ketiga ada ABC analysis, dan yang terakhir ada FIFO atau phase in dan phase out. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 10. Nah, judul makalahnya labor controlling. Yang dimaksud dengan labor controlling ini adalah proses pengendalian dan pengelolaan tenaga kerja dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk memastikan penggunaan tenaga kerja dilakukan secara efisien dan efektif. Adapun cakupan dari labor controlling ini pemantauan dan pengaturan biaya tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan organisasinya. Selanjutnya kita beralih pada kelompok 11 yang dengan judul makalah Factory Overhead Controlling. Nah, yang dimaksud dengan Factory Overhead Controlling ini adalah suatu pengendalian biaya overhead pabrik yang dimana proses pemantauan dan pengelolaan biaya-biayanya itu tidak langsung terkait dengan produksi, seperti biaya bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti sewa, utilitas, dan penyusutan. Nah, adapun metode penentuan tarif biaya overhead pabrik ini, yang pertama ada plain white rate atau kita sebut dengan tarif tunggal, dan yang kedua ada department rate atau tarif departemen, dan yang terakhir ada activity rate atau tarif setiap aktivitas. Selanjutnya kelompok 12 dengan judul makalah departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, departementalisasi biaya overhead pabrik ini adalah proses membagi pabrik menjadi departemen-departemen atau pusat biaya yang lebih kecil untuk tujuan pengalokasian dan pengendalian biaya overhead pabrik. Nah, adapun tujuan utamanya itu adalah untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya ada materi dari kelompok 13 yaitu dengan judul makalah Penetapan Sistem Biaya Standar dan Analisis Varian. Jadi, penetapan sistem biaya standar adalah suatu metode akuntansi biaya yang menetapkan biaya yang telah ditentukan sebelumnya standar atau untuk berbagai elemen biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, adapun tujuannya itu mereka membandingkan biaya aktual dengan biaya standar guna untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan pengendalian biaya yang efektif. Nah, analisis varian atau kita singkat dengan ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok atau perlakuan. Kita
kita beralih pada kelompok terakhir yaitu kelompok 14. Jadi kelompok 14 ini dengan judul analisis biaya pemasaran. Jadi analisis biaya pemasaran ini adalah suatu proses mengevaluasi semua biaya yang terkait dengan kegiatan pemasaran suatu produk atau layanan. Adapun tujuannya itu untuk memahami bagaimana sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga dapat dialokasikan dan untuk mengidentifikasi area di mana efisiensinya itu dapat ditingkatkan. Nah, analisis biaya pemasaran ini memiliki beberapa metode. Yang pertama itu ada metode marketing cost to sales ratio, yang kedua ada return on marketing investment, yang ketiga ada activity based costing, yang keempat ada analisis dan interpretasi, dan yang kelima ada manfaat pendekatan ABC, terus yang terakhir ada customer lifetime value. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.